Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan online ke kota Cirebon. Jadi siapa tuh yang waktu itu minta aku ke Cirebon? Nah, ini sekarang aku udah sampai di kota Cirebon dan aku akan explore semuanya mulai dari wisata, kuliner, sampai ke penginapan yang aku dapat. Jadi untuk itu teman-teman wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita, dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video dan link video liburan lainnya. Udah siap ikut liburan online? Kalau gitu, let's go! Jadi kita mulai dari hari pertama karena kita akan menginap di 2 hari 1 malam. Perjalanan hari pertama ini kita mulai dari kota Jakarta. Aku pergi bersama 4 orang temanku dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 3 jam sampai 4 jam. Mungkin karena perjalanan kali itu sangat lancar sekali sih. Dan boleh dicatat waktu itu tuh kami kesana saat liburan Idul Adha. Jadi mungkin kira-kira di Idul Adha hari kedua. Memanfaatkan liburan yang sangat panjang, kami berangkat ke Cirebon tanpa rencana apapun. Walau sebenarnya sih sudah ada beberapa catatan untuk kuliner andalan yang akan kami datangi. Namun agak kecewa sedikit, ternyata beberapa kuliner andalan yang sudah kami catat, rupanya banyak yang tutup. Mungkin karena sedang liburan Idul Adha kali ya. Akhirnya banyak rencana yang kami ganti. Tapi ada salah satu resto legend yang berhasil kami datangi. Salah satunya Ayam Bahagia 71 ini. Karena sudah cukup lapar, kami semua makan dengan sangat lahapnya. Menurutku untuk porsinya cukup banyak, ayamnya pun lembut. Sayangnya untuk sambelnya tuh tidak pedas, jadi sepertinya bukan seleraku. Tapi untuk harga per orangnya menurutku masih cukup oke sih. Mungkin di sekitar 30.000 sampai 40 ribuan. Habis selesai makan, gak lupa foto-foto di sini ya. Sekedar meninggalkan jejak kalau kita sudah pernah makan di resto ini. Sudah cukup kenyang dan sudah selesai berfoto, akhirnya kami menuju ke penginapan. Dan kali ini kami sudah tiba di penginapan kami, yaitu salah satu Airbnb yang berada di Kecamatan Kosambi. Kenapa kita pilih Airbnb? Karena biar tetap kumpul aja. Terus pagi harinya sih kita memang ada rencana sedikit masak-masak kecil. Untuk link bookingnya mungkin nanti aku carikan hotel-hotel yang mirip-mirip aja kali ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja di kolom deskripsi untuk rekomendasi dari aku. Dan menurutku kalau untuk rumah ini tuh emang dia tuh besar, luas gitu. Dan yang paling penting fasilitas di dalamnya tuh juga ternyata lengkap loh. Kalau gitu apa kita langsung room tour aja? Oke deh, kalau gitu let's go. Oke, sekarang kita room tour yang di lantai 1 dulu ya. Jadi di sini tuh tadi udah ada dapur lengkap juga, terus juga ada kayak garden kecil gitu, ada taman untuk menghirup udara segar, terus juga tadi ada meja makan beserta dengan kursi makannya yang juga lengkap. Terus ini ada televisinya udah smart TV, dan ini tuh udah lengkap sama jaringan wifi yang udah disiapkan. Terus juga ternyata kita dapat kayak snack gitu. Dan ini juga untuk kamar yang ada di lantai 1. Jadi di lantai 1 tuh cuma ada 1 kamar aja, dan ini dia. Jadi ini mungkin kayak master bedroomnya gitu ya. Terus juga view-nya tuh langsung ke arah mini garden tadi. Terus ini adalah toilet yang ada di lantai 1. Jadi cuma ada 1 toilet aja, dan itu dia di luar ya posisinya. Dan untuk lebih nyaman di sini juga mereka menyediakan slippers gitu atau sandal untuk kita mungkin berkeliling di area rumah ini. Terus juga tadi ada disediakan juga 2 payung, mungkin takut-takut hujan gitu. Dan yang aku suka mereka juga di sini menyediakan kayak amenitiesnya tuh sabun, terus ada sampo juga, dan juga ada conditioner. Jadi lumayan lengkap ya. Dan sekarang kita mau ke lantai 2-nya. Ini adalah tangga yang ada di dalam Airbnb ini. Dan menurutku sih ini kelihatan lebih luas karena mungkin dia tuh ceilingnya tuh tinggi gitu.
Dan ini dia adalah kamar yang kedua. Kamar yang kedua sih menurutku luasnya sebenarnya mirip-mirip aja dengan master bedroom yang ada di bawah tadi. Dan ini adalah kamar yang ketiga. Jadi ini tuh ada 3 kamar, yang mana tuh sebenarnya bisa diisi untuk 6 orang ya, atau sebenarnya buat bertujuh juga sebenarnya masih bisa sih. Karena untuk sofa yang ada di bawah itu lumayan luas banget. Jadi kayaknya bisa juga dipakai buat tidur. Dan ini adalah beberapa furniture yang ada di dalam kamar. Terus ini juga di atas tuh ada satu kamar mandi juga tuh. Dan juga tetap dilengkapi dengan sabun, shampoo, dan conditioner. Dan yang paling bikin happy ternyata tuh ownernya nyiapin satu buku kayak makalah gitu, yang isinya tuh wisata-wisata rekomendasi yang ada di dekat sini. Terus juga beberapa kuliner yang jadi rekomendasi dari ownernya juga. Asik ya, jadinya kayak kita kalau nginep di sini tuh nggak akan kehabisan ide. Kalau misalnya bingung mau kemana, udah ada tuh petunjuk-petunjuknya yang ada di buku. Terus juga tadi udah disediakan beberapa teh sama kopi juga. Komplimennya sih menurutku lumayan lengkap ya. Bahkan ada yang kayak di kulkas juga disiapkan. Terus untuk air mineral yang ada di dispenser juga udah penuh. Jadinya kita tinggal minum aja. Terus juga untuk kompor-kompor juga semuanya udah bisa langsung dipakai. Terus ini aku lagi nyobain fasilitas dari Smart TV-nya. Jadi kalau mau nyobain fasilitas di Smart TV, kita biasanya selalu buka YouTube ya. Terus kalau udah buka YouTube, pasti udah tahu kan kita tuh harusnya searchingnya channel apa. Iya bener banget, jadi kalau buka YouTube tuh harusnya tuh searchingnya channel Yuniar Paramita aja. Enggak juga, jadi nggak maksa. Tapi ini karena lagi iseng-iseng aja, bingung mau cari apa, ternyata kayaknya cari channel sendiri aja deh, untuk sekalian ngasih tahu ke teman-teman aku supaya sering nontonin video aku juga. Nggak gitu. Gak tahu kenapa suka banget sama area dapurnya, karena emang putih cakep gitu kan. Terus juga di sini tuh kulkasnya ternyata 2 pintu, dan di bawahnya tuh kita dikasih kayak free compliment lagi, ada beberapa mineral water sama air rasa-rasa gitu. Dan juga selain ada microwave, mereka juga kasih di sini ada mesin cuci. Jadi kalau mau pulang dengan baju bersih bisa langsung dicuci aja di situ. Setelah kita rapi-rapi, terus kita sore harinya keluar lagi dari dari Airbnb kita, langsung menuju ke kuliner selanjutnya. Sekarang kita udah ada di Empal Krucuk. Jadi seperti yang tadi udah aku sebutkan di awal, bahwa kulineran kita kali ini adalah kulineran yang tidak terlalu mainstream, alias mungkin bisa dibilang underrated, tapi rasanya tuh enak-enak. Jadi kebetulan banget karena pas kita datang tuh di hari Lebaran Idul Adha yang kedua, banyak banget tempat-tempat kuliner tuh yang hits gitu tapi tutup. Jadinya kita cari rekomendasi yang lainnya. Jadi sekalian banget aku mau infoin ke teman-teman aku untuk datengin kuliner-kuliner yang jadi rekomendasi aku sama teman-teman sekarang. Siapa tahu teman-teman juga cocok ya, karena mungkin untuk kuliner yang udah terkenal, yang udah hits gitu, mungkin udah sering coba kan. Dan di sini tuh kita pesen berbagai macam menu, salah satunya si Empal Krucuk ini. Dan aku tuh lupa aku pesen apa ya. Nanti kita lihat ya. Terus juga ini tuh ada kelapa muda tapi cakep banget, bentukannya kayak kelapa-kelapa yang di pantai gitu kan. Dan ini teman-teman aku udah pada makan tuh, dan katanya sih rasanya enak. Jadi sebenarnya tuh kita keliling Cirebon dalam rangka nemenin kulineran temen aku yang jauh-jauh dari negeri seberang gitu guys. Ya sambil sebenarnya aku juga belum pernah bikin video tentang explore Cirebon gitu kan. Nah ini tuh temen aku juga pesan sate. Satenya aku lupa sate apa ya, kalau nggak salah sih sate Marangi, tapi sempat datangnya tuh salah gitu satenya. Dan ini aku pesan nasi lengko, ternyata tuh harganya tuh 15.000 doang. Dan untuk harga empal kerucuknya itu per porsinya 25.000 guys. Dan rasanya juga kata teman-temanku sih enak ya.
Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi juga nih buat teman-teman yang mau datang ke Cirebon dan nyobain kulineran di sini. Namanya tuh ini Empal Gentong Kerucuk 1 ya. Untuk lokasinya mungkin teman-teman nanti bisa cari aja di Google Maps. Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Dan barusan banget kita ngelewatin stasiun Cirebon nih, yang mana kayaknya stasiun Cirebon ini sering banget kita lewatin setiap kali mau pergi ke Jogja gitu ya. Dan itu juga katanya sih salah satu stasiun terbesar yang ada di Pulau Jawa, bener gak sih? Benerin dong. Dan sekarang kita lagi ada di Next Kuliner. Jadi ini tuh salah satu kulinernya khas dari kota Cirebon. Ya apalagi ya kalau misalnya inget Cirebon pasti langsung ingetnya kemana sih kalau bukan ke tahu gejrot, bener nggak? Dan sekarang kita lagi mau cari tahu gejrot yang jadi rekomendasi juga di sini. Dan dia tuh bukan yang punya kios-kios gitu atau punya tenda gitu, malah dia tuh bener-bener bentukannya khas banget kayak tahu-tahu gejrot yang suka kita jumpai gitu. Jadi bentukannya kayak masih dipikul gitu. Dan ini dia nih tahu gejrotnya, namanya tuh tahu gejrot Wawan. Akhirnya kita kesampaian dong makan tahu gejrot langsung di kota Cirebonnya. Dan yang aku bingung ini tuh kuah atau cukanya itu bukan cuka ya, apa ya, pokoknya kuahnya itu tuh dia masih anget gitu, jadi enak banget. Terus juga tahunya tuh masih fresh, jadi bumbunya dari mulai cabenya, bawang itu semuanya enak, ngeblend banget. Dan harganya tuh satu porsi sebanyak itu cuma 12.000. Wah, murah banget sih. Setelah dari situ kita lanjut cari tempat ngopi gitu atau cafe, yang mana ini tuh tempatnya bagus banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Cirebon, cobain deh mampir ke sini, apalagi mungkin bagusnya di sore hari kali ya, jadi pas waktu masih terang-terangnya. Dan sekarang kita mau agak nyantai dulu, ini namanya di Jiwan Coffee. Nah, jadi sekarang kita udah ada di dalam Jiwan Coffee ini. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh apa ya? Konsepnya tuh nature gitu, bagus banget. Terus ada view sawahnya, dan juga sebenarnya kayak ada apa ya? Ada unsur Bali-Baliannya gitu nggak sih? Cuma sayangnya pas aku kesini tuh udah hampir mau gelap karena ini tuh udah jam 5:30 sore, jadi kita emang udah kesorean banget. Tapi ternyata makin cakep karena lampu-lampunya tuh nyala gitu. Dan ini nih view yang jadi lumayan cakep juga karena ada sawah-sawahan, sawah beneran deng. Tapi dikelilingin sama bunga-bunga dan pohon-pohon yang cantik. Aduh, aku suka banget sih. Kalau misalnya kesininya pas terang sih, kayaknya ini bisa banget ya jadi spot foto. Jadi Cirebon tuh gak cuma kuliner sama wisata aja, ternyata ada kafe yang segemes ini juga. Ah, keren sekali. Dan selamat pagi. Pagi ini di hari kedua kita terbangun di villa atau Airbnb kita ini. Dan sebenarnya teman-teman aku sih udah pada keliling untuk sarapan, sementara aku bangunnya agak kesiangan karena sambil ngedit video sedikit buat teman-teman tonton nantinya. Dan ini suasana pagi hari di Airbnb kita. Ternyata walaupun dengan kasur yang cukup berantakan, penampakan dari villa kita ini tuh tetap cukup menyenangkan sih. Dan sekarang kita lagi mau siap-siap untuk check out, karena setelah check out kita akan kembali lagi untuk explore Cirebon. Di hari kedua ini hal pertama yang mau kita explore setelah check out dari Airbnb kita adalah aku mau ke ayo kemana? Jadi kita mau ke Keraton Kasepuhan.
Jadi sebelum masuk ke dalam, kita di sini beli tiket dulu. Untuk tiket per orangnya itu 20.000. Sebenarnya untuk tiket standarnya itu 15.000, tapi karena kita ada 2 tujuan, jadinya kita ambil paket yang 20.000 per orang. Dan untuk operasionalnya tuh dari hari Senin sampai hari Minggu, jadi setiap hari buka ya. Dan sekarang kita udah mau masuk ke dalam. Jadi selalu suka kalau misalnya datang ke tempat baru atau ke kota baru gitu, kita tuh cari tahu juga tentang cerita-cerita dari kota tersebut. Salah satunya dengan datengin keraton-keraton yang ada di kota itu. Sebenarnya aku nggak terlalu sering sih datang ke keraton kayak gini. Cuma semenjak dari Jogja kemarin, aku baru 2 kali kayaknya ke keraton, dan itu ternyata aku seneng banget, happy belajar tentang banyak hal, tentang sejarah-sejarah, tahu banyak hal gitu. Walaupun mungkin kayak nggak terlalu ngerti-ngerti banget, tapi rasanya seneng sih, sedikit tahu cerita tentang apa yang ada di kota tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di objek wisata sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Perkenalkan, nama saya Denny. Jadi selama berkedepan saya akan memandu sekaligus akan menceritakan sejarah singkat dari Keraton Kasepuhan tersebut. Jadi selama kita berada di Keraton Kasepuhan ini, kita ditemani oleh Bapak Denny yang menjelaskan sebagai tour guide di sini. Sedikit banyaknya jadi kita bisa tahu ya info-info apa aja yang ada di Keraton Kasepuhan ini. Tapi ini tuh untuk tour guide-nya itu tetap option ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman emang ramean gitu, aku saranin sih pakai tour guide. Tapi kalau misalnya mau sendiri aja itu juga nggak apa-apa. Untuk cerita yang diinformasikan oleh Bapak Denny tadi, sepertinya belum bisa aku tuangkan ke dalam videoku ini karena khawatir akan terjadi kesalahan informasi. Jadi aku harap teman-teman bisa langsung aja datang ke sini dan dapetin informasi langsung tentang sejarah di Keraton Kasepuhan ini. Cuma yang aku tahu selama aku berkeliling di Keraton Kasepuhan ini, seluruh areanya tuh emang bagus banget ya. Banyak terdapat bangunan yang futuristik, dan menurutku ini tuh sayang sekali karena katanya untuk keraton di Cirebon ini tuh salah satu keraton yang lumayan sepi kalau misalnya dibandingkan dengan keraton-keraton yang ada di Pulau Jawa. Nggak tahu alasannya kenapa, padahal kalau misalnya kita udah datang ke sini, ini tuh ternyata segitu menariknya loh. Sekarang kita sedang memasuki Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Kalau dilihat dari luar ini tampaknya cukup sepi juga. Padahal ini tuh bisa dibilang ini hari libur nasional, yang mana tuh ada long weekend juga di hari-hari seperti ini. Tapi ternyata emang benar kata tour guide kita, kalau misalnya di Keraton Kasepuhan ini tuh emang pengunjungnya nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang terlalu sedikit kali ya. Pimpinan Fatahil atau Pangeran Jakarta yang merupakan menantu sekaligus pengibar perang dari Sunan Gunung. Nah, pas Portugisnya kalah, itu dirampas ada berupa baju besi, senapan, pedang panjang. Nah ini nih salah satu kereta yang bersejarah, yaitu kereta Singa Barong, yang merupakan benda pusaka yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan Cirebon. Jujur kereta ini tuh dilihat dari kaca aja ini udah kelihatan gagah banget dan kayak menarik perhatian banget sih. Nah terus di dalam sini tuh, di dalam peti ini ada beberapa wayang miliknya Sunan Kalijaga yang sebelumnya itu pernah dan sering kali digunakan untuk menyebarkan agama Islam juga nih teman-teman. Mungkin untuk info lebih detailnya bisa langsung datang ke sini aja kali ya, atau mungkin bisa sambil baca-baca buku sejarah. Dan ini tuh adalah lukisan gambaran dari Prabu Siliwangi yang kira-kira dibuat semirip mungkin
Dan ini tuh katanya tuh bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari sisi sebelah kiri itu untuk tampaknya tuh akan berbeda dengan sisi dari sebelah kanan seperti itu. Waduh, pokoknya seru banget deh selama berkeliling di Keraton Kasepuhan ini. Banyak banget informasi yang aku dapetin, walaupun mungkin aku sendiri nggak terlalu paham secara detail tentang informasi yang diberikan, tapi sedikit banyaknya aku tuh dapat banyak ilmu baru dan informasi baru dari kunjunganku sekarang. Nah, kalau ini tuh adalah kereta tiruannya kereta Singa Barong tadi. Kenapa kereta ini dibuat? Supaya orang-orang yang datang ke sini tuh bisa berfoto langsung sama kereta Singa Barong. Karena untuk yang aslinya tuh sudah dijaga dengan baik, khawatir takut ada kerusakan atau gimana. Jadinya kalau teman-teman mau foto bisa foto ke kereta tiruan yang tadi. Di mana? Di dalam. Oh, dalam situ mah. Oh. Di sebelah sananya. Namanya apa ini Pak tadi Pak? Nah, ini namanya Basal Prabaksa. Fungsinya sebagai ruang rapat sidang para menteri yang dipimpin langsung oleh Sultan. Nah, Singgasana Sultan ini bagian paling belakang. Nah, kalau di Jogja nasinya berbentuk tumpeng atau gunungan. Nah, kalau di sini nasinya ditaruh dalam sebuah porselen nasinya. Bagus bagus banget. Ini kan balong ya. Nah, bolongnya itu dulu sebagai untuk irigasi dulunya. Nah, dulu ada namanya Balai Kambang. Kalau Balai Kambang semacam bangunan di atas balong tersebut. Nah, dulu bangunannya sebagai tempat untuk musyawarah. Dan di bagian belakang tuh ada tempat sebagus ini. Cakep banget. Dan selesai berkeliling di Keraton Kasepuhan, kita mulai kelaparan. Akhirnya kita pergi ke nasi jamblang pelabuhan. Ini adalah salah satu nasi jamblang pilihan kita. Karena teman-teman pasti yang udah pernah ke Cirebon udah tahu ya, ada satu nasi jamblang yang lumayan terkenal, tapi sayangnya lagi-lagi tutup. Dan kita tuh kayak ngambil kesimpulan kalau kayaknya kita emang diminta untuk explore kuliner yang lain deh, yang selain yang hits tadi. Karena kayaknya kalau misalnya nggak coba banyak tempat, kita nggak akan tahu ya rekomendasi mana yang lebih enak. Dan ternyata ini tuh walaupun menunya menurutku nggak terlalu banyak ya, tapi untuk rasanya tuh bisa dibilang cukup oke. Dan yang paling bikin kaget tuh harganya dong. Jadi ini guys, porsi makan aku sepiring ini tuh cuma 12.000. Ya Allah, murah banget gak sih? Aku cuma pakai telur, tempe sama usus gitu, sama kuah-kuahan dan sambal. Terus kenapa ini namanya nasi jamblang? Karena ini tuh dialasin sama daun jamblang ya itu ya kalau nggak salah. Maka itu disebutlah ini adalah nasi jamblang. Dan ini adalah beberapa harga dari menu-menu yang tadi disajikan ya. Habis makan kita lanjut lagi jalan, masih mau explore Cirebon. Dan di jalanan tuh kita ketemu sama view gunung yang bagus banget kayak gini, tapi nggak tahu namanya gunung apa. Lanjut, sekarang kita lagi masuk ke objek wisata gua gitu. Jadi kayak kumpulan gua gitu, namanya Sunyaragi. Di sini untuk tiket per orangnya itu sekitar 15 ribuan ya teman-teman. Dan pas kita datang ke sini tuh lagi-lagi ternyata sepi dong. Padahal ini tuh masih di suasana liburan panjang gitu. Dan tapi kayaknya emang penyambutan untuk khusus kita kali ya. Jadi supaya kita bisa lebih explore ya nggak sih? Tapi enggak deh. Jadi teman-teman, ayo please datang ke kota Cirebon, ramein kota Cirebon karena ternyata tuh banyak banget yang seru-seru, yang bagus-bagus, terus banyak juga kuliner yang enak-enak. Kalau di sini tuh kayak ada banyak banget berbagai macam goa gitu yang dikumpulkan menjadi satu di sini, dan bentuknya itu emang unik-unik banget. Bahkan ini tuh untuk jalanannya tuh bisa dibilang agak rumit sedikit
Karena kita tuh kayak harus lewatin jalan ini nih, mana jalanannya juga kecil banget, kayak cuma bisa dilewatin sama satu orang dan dengan langkah kaki yang harus sangat hati-hati sih. Karena segitu artistiknya ya menurutku, tempat ini tuh bisa banget loh jadi spot-spot untuk prewed atau foto-foto momen yang lain, karena emang unik-unik banget bentuknya. Terus juga kayak jarang kita temuin gitu kan. Jadi kalau teman-teman suka wisata yang berbeda, cobain deh datang ke objek wisata Goa Sunyaragi ini. Jujur untuk explore Goa Sunyaragi ini sih buatku agak sedikit sulit ya. Apalagi buat yang punya badan besar kayak aku gini, karena tuh aksesnya emang kecil-kecil banget gitu, sempit, terus juga bebatuannya tuh agak-agak terjal. Tapi ya gitu deh, biasanya kan kalau emang banyak perjuangan, kesulitan gitu, kita bakalan dapetin view yang cakep ya. Dan ini beneran sih. Teman-teman lihat dong, ini segitu bagusnya. Jadi kayak aku sempat bingung juga kenapa tempat sebagus ini bisa sepi, atau mungkin aku salah hari aja kali ya. Atau mungkin bisa jadi juga aku salah jam sih. Karena pas datang ke sini tuh kita bener-bener pas lagi panas-panasnya, itu jam 1 siang. Makanya dari tadi tuh view-nya atau hasil dari video aku kayak banyak silaunya. Karena emang ini lagi panas-panasnya. Jadi kayak saran buat teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini, mungkin di sore hari atau pagi hari kali ya. Dan setelah berlelah-lelah ria berkeliling di sini, akhirnya wisata kita ke Cirebon dalam rangka apa ya, jalan-jalan aja sih, explore Cirebon 2 hari 1 malam ini sudah selesai. Jujur kayaknya emang gak cukup ya untuk explore satu kota itu cuma 2 hari 1 malam. Jadi mungkin aja aku akan kembali lagi ke Cirebon, karena sebenarnya masih banyak banget sih yang pengen aku explore dan beberapa makanan yang pengen aku coba. Tapi karena waktunya juga cukup singkat, jadi doain ya teman-teman, semoga nanti aku bisa kembali lagi ke Cirebon. Dan setelah dari sini kita sebenarnya mau langsung pulang ke Jakarta. Tapi di tengah perjalanan nanti kita akan mampir di suatu tempat makan yang udah cukup terkenal sih emang sebenarnya. Dan ini dia beberapa bekal makanan kita selama di jalan. Terus untuk perjalanan pulangnya sih menurutku ini cukup cerah ya langitnya. Padahal tadi pas kita lagi mau pulang tuh sempet kayak agak mendung gitu. Tapi alhamdulillah kayak perjalanan kita tuh diberkatin banget. Dan pas sore harinya udah mau hampir sunset, mataharinya pun juga nemenin kita terus. Dan di sini sampai tiba waktunya sunset. Yay, ini adalah pemberhentian makan yang terakhir sebelum kita sampai di Jakarta. Ini dia sate Marangi Hajayati. Jujur ini kali pertama aku datang ke tempat yang aslinya yang di Purwakarta sini. Ternyata ini tempatnya luas banget ya. Dan mungkin saking terkenalnya tempat ini, pengunjung yang datang tuh emang gak berhenti-berhenti sih. Jadi walaupun emang gak langsung penuh tempat ini, tapi yang datang tuh kayak ganti-gantian. Terus juga untuk satenya tuh terus-terusan dibakar teman-teman. Jadi ini adalah bukti bahwa tempat ini tuh emang segitu larisnya sih. Dan ini adalah beberapa pesanan kita. Ada banyak banget ya. Tapi jujur untuk semua menu yang ada di pusatnya ini, itu semuanya enak-enak banget. Dan aku suka, paling suka sih aku sama sambelnya, karena emang pedas banget. Kebetulan kemarin tuh di Cirebon kita nggak dapet makanan yang pedas-pedas gitu. Jadi pokoknya ini tuh makanan di sini mengobati banget dan kita juga langsung kenyang. Dan sekian dulu untuk video kali ini tentang liburan atau explore Cirebon 2 hari 1 malam. Doain aku bisa balik lagi ke sini, dan setelah dari Cirebon mungkin aku akan upload video explore kota lainnya. Jadi buat teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share.
Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita, dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info detail dan link video liburan lainnya. Sekali lagi terima kasih udah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.